teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A. Nah, di sini kami akan membawakan beberapa materi. Apa saja ya? Nah, yang pertama ada definisi dan mekanisme reaksi. Yang kedua, jenis-jenis reaksi. Yang ketiga, cara menentukan mekanisme reaksi. Keempat, mekanisme reaksi SN1. Kelima, stereokimia, laju reaksi, dan diagram energi reaksi SN1. Dan yang terakhir, yang keenam adalah karakterisasi reaksi SN1. Nah, untuk lebih detail, yuk kita simak pembahasan berikut. Definisi dari mekanisme reaksi yaitu tahap demi tahap sekuensial reaksi elementer sehingga terjadi perubahan kimia menyeluruh. Suatu mekanisme kimia menjelaskan secara detail kejadian tepatnya pada setiap tahapan suatu reaksi kimia atau reaksi. Secara perinci, tahapan reaksi tidak dapat diamati semua pada kebanyakan kasus. Mekanisme reaksi dipilih berdasarkan pertimbangan termodinamika dan memiliki dukungan eksperimental seperti pada zat antara yang diisolasi atau karakteristik kuantitatif dan kualitatif lainnya. Mekanisme reaksi juga menjelaskan keadaan antara konteks reaktivitas dan keadaan transisi. Selain itu, mekanisme reaksi juga menjelaskan ikatan mana yang terbentuk dan ikatan mana yang terputus. Adapun tipe-tipe mekanisme reaksi yaitu reaksi unimolekuler, reaksi bimolekuler, frekuensi tumbukan molekul NO dengan molekul ozon berbanding lurus dengan konsentrasi ozon, reaksi termolekuler yang mana 3 molekul ditumbuhkan secara bersamaan, dan reaksi elementer yang melibatkan 4 atau lebih. Nah, setelah membahas definisi dan tipe mekanisme reaksi, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis reaksi senyawa organik. Nah, jenis-jenis reaksi senyawa organik ini ada 4. Yang pertama ada reaksi substitusi, yang kedua reaksi adisi, yang ketiga reaksi eliminasi, yang keempat reaksi penata ulang. Nah, untuk lebih jelas, yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini melibatkan penggantian satu kelompok gugus fungsional dalam suatu molekul oleh suatu gugus fungsional lainnya. Reaksi substitusi ini dalam kimia organik dapat kita klasifikasikan sebagai reaksi substitusi elektrofilik dan reaksi substitusi nukleofilik. Nah, perbedaan ini tergantung pada reagen yang terlibat. Reaksi substitusi nukleofilik ini bisa terjadi pada senyawa jenuh seperti alkana dan turunannya misalnya alkil halida. Sedangkan reaksi substitusi elektrofilik ini sering terjadi pada senyawa aromatik. Nah, ini merupakan reaksi umum dari reaksi substitusi nukleofilik. Dapat kita lihat bahwa jika pada reaksi substitusi nukleofilik ini, gugus pergi digantikan oleh suatu nukleofilis. Selanjutnya adalah reaksi umum pada reaksi substitusi elektrofilik. Jika kita lihat dari reaksi umumnya, gugus pergi ini digantikan oleh suatu elektrofil. Pada umumnya, reaksi substitusi elektrofilik ini terjadi pada senyawa-senyawa aromatik seperti benzena atau benzena tersubstitusi. Nah, yang kedua adalah reaksi adisi. Reaksi adisi ini melibatkan penggabungan 2 atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lainnya. Pada reaksi ini terbatas pada senyawa tidak jenuh, seperti molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 karbon-karbon atau yang kita kenal dengan alkena, dan ikatan rangkap 3 karbon-karbon atau yang kita kenal dengan alkina. Nah, reaksi adisi ini berlangsung dengan pemutusan ikatan free dan membentuk 2 ikatan tunggal baru atau yang dikenal dengan ikatan sigma. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari reaksi adisi. Pada reaksi ini, alkena menyerang proton dari asam. Proton terikat pada alkena mengikuti aturan Markov-Nikov, yaitu proton akan terikat pada karbon yang kurang tersubstitusi. Pada langkah kedua, terbentuknya ikatan antara oksigen dari molekul H2 dan karbon alkena yang lebih tersubstitusi. Proton yang berlebih akan diambil oleh molekul H2O yang lainnya.
Nah, reaksi adisi ini bersifat eksotermik dan cenderung menghasilkan banyak produk sampingan yang tidak diinginkan, misalnya di etil ether pada proses pembuatan etanol. Nah, yang ketiga adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini merupakan reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, setidaknya satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi ini dapat kita anggap juga sebagai kebalikan dari reaksi adisi, yang dimana reaksi adisi ini terjadi ketika dua molekul bergabung menjadi satu. Sedangkan reaksi eliminasi terjadi ketika ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, ini merupakan reaksi umum dari reaksi eliminasi. Terdapat 3 tahapan dasar dalam reaksi eliminasi, yaitu pelepasan proton, pembentukan ikatan rangkap atau ikatan V, dan pemutusan ikatan C, sp3 dengan gugus pergi atau leaving group. Nah, yang terakhir ada reaksi penataan ulang. Reaksi penataan ulang ini adalah reaksi organik yang luas, yang dimana terjadi ketika kerangka karbon suatu molekul disusun ulang untuk menghasilkan isomer struktural dari molekul aslinya. Reaksi ini melibatkan perpindahan atom atau gugus dalam suatu molekul dari suatu atom ke atom yang lainnya. Nah, atom atau gugus fungsi yang berpindah disebut dengan gugus yang bermigrasi. Sedangkan atom pertama yang mengikat gugus yang bermigrasi disebut sebagai asal migrasi. Dan atom yang ditempati gugus yang bermigrasi disebut sebagai migrasi akhir. Nah, ini merupakan contoh reaksi penataan ulang. Dapat kita lihat bahwa pada reaksi ini terjadi perubahan posisi gugus atom yang dimana awalnya karbokation sekunder dan ketika terjadi reaksi penataan ulang, maka reaksi ini berubah menjadi karbokation tersier. Nah, reaksi ini tidak mempengaruhi jumlah atom yang terikat, namun hanya mempengaruhi perubahan gugus atom yang dimana jika posisi gugus atom berubah, maka akan terjadi perubahan nama pada reaksi tersebut. Cara menentukan mekanisme reaksi. Yang pertama, ketahui reaksi apa yang sedang digunakan. Yang kedua, identifikasi produk reaksi yang dihasilkan. Jika di akhir reaksi dihasilkan ada produk yang sama dengan reaktan, produk tersebut adalah katalis. Yang ketiga, amati jika ada produk antara selama proses reaksi berlangsung. Produk antara atau yang dikenal dengan intermediate produk itu dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan transition state sehingga bisa diisolasi. Yang keempat, identifikasi energi dari reaktan dan produk. Dan yang kelima, tentukan panah reaksi. Apakah dia reversible atau irreversible. Yang keenam, itu buat koordinat reaksi dan bantu struktur transition states yang memungkinkan terbentuk. Materi selanjutnya yaitu mekanisme SN1. Tahap pertama yaitu berupa pematahan alkil halida menjadi sepasang ion, yaitu ion halida dan suatu karbokation. Tahap kedua adalah penggabungan karbokation itu dengan nukleofil yaitu H2O yang menghasilkan produk awal berupa alkohol berproton. Pada tahap terakhir atau tahap ketiga dalam deret ini ialah lepasnya H+ dari dalam alkohol berproton tadi dalam suatu reaksi asam basa yang cepat dan reversibel dengan larut. Materi dari video animasi yang sudah dipaparkan tadi dapat diketahui bahwa reaksi SN1 adalah reaksi ion. Mekanismenya kompleks karena adanya anteraksi antara molekul pelarut, molekul RX, dan ion-ion yang terbentuk. Atas alasan ini, mekanisme yang kita paparkan di sini agak diidealkan. Reaksi SN1 suatu alkil halida tersier adalah reaksi bertahap atau stepwise reaction. Tahap pertamanya tadi berupa pematahan alkil halida menjadi sepasang ion, yaitu ion halida dan suatu karbokation. Suatu ion dalam mana atom karbon mengemban suatu muatan positif. Karena reaksi SN melibatkan ionisasi, reaksi-reaksi ini dibantu oleh pelarut polar seperti H2O yang dapat menstabilkan ion dengan cara solvasi atau solvation.
Tahap 2 adalah penggabungan karbokation itu dengan nukleofil atau H2O yang menghasilkan produk awal, yaitu suatu alkohol berproton. Lalu pada tahap ketiga ataupun tahap terakhir dalam diet ini ialah lepasnya H+ dari dalam alkohol berproton tadi dalam suatu reaksi asam basa yang cepat dan reversibel dengan larut. Jadi reaksi keseluruhan teh butil bromida dengan air sebenarnya terdiri dari dua reaksi yang terpisah, yaitu reaksi SN1, ionisasi yang diikuti oleh kombinasi dengan nukleofil dan suatu reaksi asam basa. Tahap-tahap itu dapat diringkaskan sebagaimana yang sudah terdapat pada gambar berikut. Untuk stereokimia suatu reaksi SN1 yaitu suatu karbon kation atau juga disebut dengan ion karbonium adalah sebuah atom karbon yang mengikat hanya 3 gugus, tidak 4 seperti biasanya. Karena hanya 3 gugus, maka ikatan ke gugus-gugus ini terletak dalam suatu bidang dan sudut yang diapit oleh dua ikatan sekitar 120 derajat. Stereokimia suatu reaksi SN1 dapat kita lihat dari animasi berikut. Pada tahap pertama adalah pengionan menjadi suatu karbokation dan suatu ion halida. Nah, untuk tahap kedua, H2O akan menyerang orbital P yang kosong untuk membentuk dua alkohol berproton. Nah, dari karbokation tersebut akan menghasilkan R enantiomer alkohol. Selain itu, molekul H2O juga dapat menyerang dari sisi lainnya, karena serangan dapat dari masing-masing sisi, sehingga terjadilah resemisasi dengan menghasilkan S enantiomernya. Nah, selanjutnya yaitu laju reaksi SN1. Laju reaksi khas SN1 itu tidak bergantung pada konsentrasi nukleofil, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida. Hal ini dikarenakan sangat cepatnya reaksi antara alkil dan nukleofil, tetapi konsentrasi alkil sangatlah kecil. Kombinasi cepat antara alkil dan nukleofil ini hanya terjadi bila karbokation ini terbentuk. Oleh karena itu, laju keseluruhan reaksi ditentukan seluruhnya oleh cepatnya reaksi berionisasi dan membentuk karbokation R+. Tahap ionisasi atau tahap 1 dalam reaksi keseluruhan disebut tahap penentu laju atau tahap pembatas laju. Suatu reaksi SN1 bersifat order pertama dalam laju karena laju itu berbanding lurus dengan hanya konsentrasi suatu reaksi. Reaksi ini adalah reaksi unimolekuler karena hanya satu partikel yang terlibat dalam keadaan transisi terhadap penentu laju. Nah, angka 1 dalam SN1 ini merujuk ke unimolekuler. Nah, selanjutnya adalah diagram reaksi SN1. Karena reaksi SN1 adalah reaksi multilangkah, maka diagramnya memiliki banyak kurva. Dengan setiap langkah dapat diwakili oleh satu kurva. Dari ketiga langkah tersebut, energi aktivasi untuk langkah 1 adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, langkah 1 adalah langkah yang paling lambat, yaitu langkah penentu laju. Sedangkan zat antara karbokation dalam reaksi ini adalah suatu struktur yang terbentuk dalam reaksi dan reaksi lebih lanjut menghasilkan produk. Energi zat antara lebih rendah daripada energi keadaan transisi yang mengapitnya. Tetapi energi ini lebih tinggi daripada energi produk akhir. Selanjutnya, pada tahap kedua, dalam deret reaksi SN1 berupa reaksi antara karbokation dengan nukleofil. Keduanya bereaksi dengan energi aktivasi rendah sehingga reaksinya berlangsung cepat.
sekarang kita masuk ke karakterisasi reaksi dari SN1. Biasanya SN1 atau SN2 itu memiliki karakteristik tersendiri dalam setiap prosesnya. Yang pertama yakni pada reaksi SN1 terjadi dengan proses yang bertahap atau disebut juga dengan stepwise reaction. Yang dimana pada tahap 1 itu terjadi proses ionisasi, yang dimana alkil halida itu akan dipatahkan dengan pasangannya yang nantinya akan bereaksi secara lambat. Nah, yang dimana nantinya akan ada gugus leaving group atau bisa disebut dalam reaksi yang tampak pada layar itu BR, yang sebelumnya kan mereka memiliki muatan yang netral. Ketika patah ikatannya, terlepas ikatannya, memiliki muatan masing-masing. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap masuknya nukleofil ke gugus yang memiliki ikatan basa yang sangat lemah, yang dimana ikatan basa yang sangat lemah itu nanti akan dengan cepat untuk memasuki keadaan transisi. Nah, seperti di contoh, nanti karbon itu akan mengikat OH, yang dimana OH nanti akan mengikat H yang akan berubah menjadi terbutil alkohol berproton. Nah, setelah proses itu nanti kita akan masuk ke tahapan yang ketiga, yakni reaksi asam basa. Jadi reaksi SN1 itu kan memiliki tahapan-tahapan, ada 3. Namun yang memiliki laju reaksi atau penentu laju reaksinya itu tahap yang pertama atau tahap yang paling lambat untuk melakukan suatu proses pereaksian. Sekarang lanjut ke karakterisasi reaksi SN1 yang kedua, yang dimana karakterisasi reaksi SN1 yang kedua itu laju reaksi SN1. Nah, kita harus perhatikan laju reaksi pada SN1 ya, karena keadaan transisi itu tidak melibatkan nukleofil, maka reaksi SN1 itu dikatakan bersifat unimolekular atau angka 1, yang dimana laju reaksi SN1 itu hanya bergantung pada konsentrasi substrat atau tidak ada molekul lain yang bergantung. Jadi kita harus perhatikan konsentrasi dari substratnya. Oleh karena itu, keseluruhan dari reaksi itu bergantung dengan cepatnya substrat untuk berionisasi. Nah, di reaksi yang ketiga, SN1 itu akan menghasilkan produk campuran resanisasi dengan kemungkinan 50 banding 50 atau peluang 50 banding 50 dari 2 enantiomer. Yakni yang dihasilkan itu ada R enantiomer dan S enantiomer atau searah jarum jam dan berlawanan arung jam, karena peluang diserangnya sama antara serangan atas maupun serangan bawah, yang dimana karbon itu atau nukleofil itu dapat menyerang ke karbon yang di atas ataupun karbon yang di bawah. Sama-sama bisa, tergantung dengan dia itu nanti reaksinya R atau S. Nah, di karakterisasi yang keempat, reaksi SN itu akan paling cepat bila gugus alkil pada substrat itu berupa tersier dan paling lambat bila keduanya primer. Dapat dilihat dari tabel ya. Kalau dia semakin primer, molekulnya itu akan semakin lambat. Biasanya kalau primer itu dia SN2. Nah, SN1 itu kebalikan SN2. Kalau SN2 itu apabila keadaan primer itu reaksinya akan lebih cepat. Kalau SN1 kalau keadaannya primer itu lambat. Jadi simpel aja ya. Jadi laju reaksi itu bergantung dengan konsentrasi dari nukleofilnya. Kemudian jika substrat itu mengandung atom C stereogenik akan terjadi rasemisasi. Yang ketiga itu reaksi paling cepat apabila gugus alkilnya itu tersier. Perbedaan SN1 dan SN2 itu, kalau SN2 dia akan lebih cepat apabila gugus alkilnya itu primer. Kalau SN1 akan lebih cepat bila gugus alkilnya itu tersier. Nah, demikian pemaparan mengenai reaksi SN1 dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak salah dan kurang. Semoga kedepannya kita dapat memahami mengenai stel kimia lebih baik lagi.
Kepada Allah kami mohon ampun. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.